Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini selepas zuhur kita ditakdirkan Allah hadir di kajian bersama muslim.com dan alhamdulillah bertempat di Masjid Al-Murabi. Ya. Ini merupakan sebuah amaliyah yang mudah-mudahan kita harapkan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian juga bisa mengangkat derajat kita lebih tinggi di sisi Allah. Teringat apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Ya, ma min abdin yakhruju min baitihi ila baitin min buyutillah illa kanat khutuwatu khutat anhu khotaya wa turfa'u darajatah. Tidaklah seorang hamba yang keluar dari rumahnya untuk menuju satu rumah dari sekian banyak rumah Allah, melainkan langkah-langkahnya satu menggugurkan dosa, yang kedua mengangkat derajatnya di sisi Allah. Ya, dan bersyukurlah bagi para hamba Allah yang datang paling jauh tadi ya. Saya kira saya yang paling jauh dari ujung Berung. Ternyata ada yang dari Pangalengan juga. Bahkan ada yang dari Batu Jajar ya tadi ya. Subhanallah. Ada yang dari luar Nagreg, benar nggak ada? Dari luar Nagreg nggak ada? Nggak ada. Baik. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah dan kuda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang teramat mulia. Ya, kemuliaan yang beliau pancarkan adalah kemuliaan yang menjadi representasi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah kepada makhluknya. Terlihat dari apa yang dicurahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Dan juga umat manusia pada umumnya. Yang saya hormati DKM Masjid Al-Murabi. Dan saya banggakan. Juga yang saya hormati dan saya banggakan karena Allah. Rekan-rekan dari muslim.com. Kemudian juga rekan-rekan dari One Ummah Movement. Ya. Juga yang saya hormati. Hadirin kaum muslimin muslimat, bagaimana kabarnya hari Sabtu ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Gak ada yang kurang? Ya, mudah-mudahan gak ada yang kurang ya, satu apapun. Baik, ini cover yang tampilan yang sebetulnya sudah lama. Ada tulisannya Sabtu 20 Oktober 2018. Artinya materi yang dulu pernah kami bahas di Trans Studio Bandung. Ini judulnya, covernya agak menarik. Sebagaimana seseorang yang menyukai barang antik, jadi tidak dibuang. Maka cover ini tidak saya buang, mohon maaf. Ya, ini masih saya gunakan. Nah, kita akan membahas kali ini tentang who is the real terrorist dan what is the terrorist. Apakah teroris itu dan siapa sebetulnya teroris itu? Ya, para yang mati Allah, ada satu peristiwa yang kita tidak pernah melupakannya mungkin. Dan saya yakin semuanya masih ingat satu peristiwa yang mengguncang dunia. Yang membuat dunia terhenyak di waktu pagi di bulan September tanggal 11, di mana Amerika dihentakkan dengan peristiwa yang dahsyat, dihancurkannya simbol kebanggaan ekonomi mereka. Ya, masih ingat ya tragedi apa? WTC. Ya. Pada saat itu dunia langsung meliputnya, bahkan Indonesia. Stasiun televisi kita semuanya judulnya? Oh, nanti malam. Sore apa malam? Oh, yang malam saya judul. Baik, penasaran Allah. Oh, ternyata salah judul ya saya ya. Oh, baru kali ini saya kajian salah judul ini. Aduh, jadi malu. Udah tuh ya, saya pulang lagi. Baik, penasaran Allah. Tema kita ternyata bukan who is the terrorist, tetapi nubuah Rasulullah SAW. Ya, baik. Aduh, jadi malu ini saya gimana? Udah diumumkan barusan judulnya. Gimana tuh balik lagi? Baik, penasaran Allah. Mohon maaf, jadi salah judul ini penasaran. Gak apa-apa kalau salah judul tidak akan diseret sama KPK ya. Dan saya tidak terjerat sama UU ITE barangkali panitia. Ya, baik, terima kasih para mbak sekalian dan mohon maaf ini. Ya, apakah saya karena ngantuk sehingga salah lihat judul gitu ya? Katanya ini buat nanti malam di TSB. Atau kita tukar aja tuh ya, judulnya nanti yang itu di TSB. Baik, Alhamdulillah tentang nubuah Rasulullah SAW. Baik, apa itu nubuah? Nubuah itu diambil dari kata naba yunabi nubuwatan. Ya, yang artinya pemberitaan.
Ya, sesuatu yang diberitakan oleh Rasulullah terkait dengan masa yang akan datang itu disebut nubuah. Ya, nubuah ini adalah sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, di mana di saat orang yang memberitakannya peristiwanya belum terjadi. Ya, itu nubuah. Nah, apa yang dimaksud dengan nubuah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagi kita? Yang penting adalah bagaimana Rasulullah mengabarkan berita demi peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Nubuah ini tidak hanya diberikan pada orang yang beriman, tetapi juga Allah berikan pada orang yang tidak beriman sekalipun. Ya. Sebagai contoh, di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, Allah memberikan nubuah ini kepada Fir'aun. Sebetulnya istilahnya bukan Fir'aun. Pada zaman Nabi Yusuf itu disebutnya Malik. Ya, silakan buka di dalam Al-Quran. Yang berkuasa di Mesir saat itu Allah tidak menyebutkan kata Fir'aun. Tetapi Allah menggunakan kata Malik. Artinya ada perbedaan sistem pemerintahan saat itu. Ketika Nabi Yusuf diutus Allah di Mesir, yang berkuasa bukan sistem Fir'aun paganis. Tetapi justru adalah sistem kerajaan yang tidak mempertuhankan dirinya. Ya, di dalam surat Yusuf kalau kita lihat maka di dalam Al-Quran, salah picit lagi. Ya, kalau kita buka Quran surat Yusuf, saya akan pernah buka. Surat Yusuf surat ke-12. Ya, kita lihat barangkali ada, saya lupa lagi ayatnya ya, para bapak sekalian. Bukan. Ya, ada yang kata Malik, coba dilihat di dalam Quran surat Yusuf. Nah, di sana menggunakan kata Malik menunjukkan bahwa yang berkuasa itu bukan Fir'aun, tapi yang berkuasa adalah raja. Nah, siapakah dia? Ternyata pada saat Nabi Yusuf alaihissalam diutus Allah ke Mesir, nah di sana sudah ada perubahan sistem pemerintahan. Yaitu adanya bangsa Haikos yang berasal dari Asia itu menyerang Mesir. Maka bangsa Haikos dengan kekuasaannya ini, dengan kekuatannya mampu merebut tahta Mesir dan bahkan menguasai kerajaan dan istana Mesir. Nah, pada saat itu mereka menjadi raja. Mereka tidak disebut Fir'aun, tapi disebut Malik. Sehingga karakternya berbeda. Kalau Fir'aun pada saat itu Fir'ana digambarkan oleh Allah sebagai sosok yang berkuasa, bahkan mengaku Tuhan. Bukan hanya berkuasa dalam segi hukum, politik, sosial budaya, tapi juga berkuasa atas ketuhanan. Ya, makanya mereka mengaku Tuhan. Di antaranya ada yang mengaku Tuhan. Siapa? Firaun di zaman Nabi Musa alaihissalam, Ramses. Nah, di sana menggunakan kata Malik. Nah, raja ini, Malik ini bermimpi. Kalau dia melihat dalam mimpinya ada 7 ekor sapi kurus, maka dikeluarkanlah Nabi Yusuf. Nah, ini awal mulanya dari Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. Nah, Nabi Yusuf mengatakan, mimpi Anda itu adalah nubuah dari Allah untuk Anda. Ya, dan itulah yang Allah wahyukan kepada kami. Nah, para sekalian. Jadi nubuah ini tidak hanya mesti diberikan pada orang beriman. Tidak hanya mesti diberikan pada seorang muslim. Tidak hanya diberikan pada orang-orang yang diutus Allah menjadi nabi dan rasul. Tapi juga diberikan pada orang yang tidak beriman sekalipun. Atau yang non-muslim. Ya. Bahkan nubuah ini Allah berikan kepada Fir'aun yang mengaku Tuhan. Di mana Allah tampakkan kepadanya peristiwa yang akan dialaminya di akhirat. Ya, pemberitaan yang akan terjadi di masa yang akan datang, Allah beritakan kepada Fir'aun bahwa dia akan masuk neraka dan nerakanya seperti ini. Itu Allah perlihatkan setiap pagi dan petang. Nah, para ahli hadis menyebutnya itu nubuah. Ya, itu nubuah. Dapat kita bayangkan Firaun setiap pagi dan petang diperlihatkan nerakanya. Setiap pagi, Firaun ini nerakamu nih. Mau beriman enggak? Ayo bertobat pada Allah. Jika tidak, ini tempat nerakamu. Ini tempat di mana engkau disiksa oleh Allah.
maka dia gelisah. Mau tidak stres gimana, setiap pagi dan petang diperlihatkan nerakanya. Nah itu nubuah. Nah adapun nubuah, kalau dikaitkan dengan Rasulullah SAW, itu berarti pemberitaan yang disampaikan Rasulullah SAW yang terkait dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang terkait dengan kita, umat Islam. Ya. Para hamba yang dirahmati Allah. Salah satu nubuah yang disampaikan Rasulullah SAW lalu dibenarkan oleh Allah dengan turunnya wahyu adalah pemberitaan tentang akan hancurnya bangsa Zionis Yahudi. Ya, akan hancurnya bangsa Zionis Yahudi. Di mana kita tahu bahwa bangsa Zionis Yahudi ini adalah teroris yang sesungguhnya. Ya, nggak apa-apa, para Allah sudah dibahas tadi terorisnya ya. Sudah disebut, nggak enak kalau tidak kita bahas. Baik, ini ada satu gambaran bagaimana jahatnya Zionis Yahudi hari ini, ya, sehingga Allah layak memberikan hukuman kepadanya. Ya, berapa bisa melihat ini perbuatan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Seorang ibu dan anak, dia sedang berjalan ditabrak oleh seorang yang sengaja dengan bangga umat Islam, para nabi sebelum Rasulullah dan kiblat Rasulullah yang pertama. Mereka melakukan perbuatan maksiat dengan menodainya dengan berbagai macam perbuatan dosa, berzina, mabuk dan sebagainya. Maka Allah murka kepada mereka. Namun sebelum Allah menimpakan kemurkaan mereka seperti biasa, Allah menyatakan wa idza aradna an nuhlika qaryatan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Isra ayat ke-6. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Jika kami berkehendak untuk menghancurkan satu negeri, amarna mutrafiha. Kami utus nabi dan rasul kami untuk kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di kampung tadi yang buat-buat maksiat untuk beriman kepada Allah, bertobat atas perbuatan dosanya, berhenti dari perbuatan dosa dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian diutuslah para nabi dan rasul pada mereka menasihati mereka. Nah, kita tahu bahwa bangsa Yahudi Bani Israel ini adalah bangsa yang paling banyak nabi dan rasulnya. Ya. Dari 124.000 nabi dan rasul, ya, hanya 12 yang bukan Bani Israel. Ya, dari 12 yang bukan Bani Israel, 4 orang Arab. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syu'aib, dan Nabi Muhammad. Itu Arab semuanya. Keturunan dari Syam, Arab. Nah, dari 124.000 kurang 12, itu berarti sisanya Bani Israel. 123.988 orang, itu dari Bani Israel. Kenapa banyak Nabi dan Rasul yang diutus pada Bani Israel? Karena berdegongnya mereka. Karena bengalnya mereka. Tidak cukup dengan satu Nabi. Harus banyak nabi yang diutus. Ibarat satu sekolah, satu kelas. Kalau anaknya baik-baik cukup dengan satu guru. Tapi kalau anaknya bararaong ya bahasa Sundanya, maka tidak cukup dengan satu guru, harus banyak guru. Nah begitu pula dengan bangsa Zionis Yahudi. Saking bengalnya mereka tidak satu nabi yang diutus, lah banyak sekali. Dan dari bangsa Arab cuma 4 tadi nabinya. Nah baik, para mulai mati Allah. Nah, nabi-nabi yang Allah utus di tengah-tengah mereka bukannya untuk didengar, diimani dan diikuti perintahnya, tapi malah ditentang dan dibunuh. Yuqatilunal anbiya'a bighairil haq. Mereka membunuh para nabi ini dengan cara yang tidak baik. Akibatnya apa? Allah murka pada mereka. Nah, dikirimlah 3 bangsa besar untuk menghukum mereka. Bangsa Mesir, Assyria dan Kaldani. Dan apa yang terjadi? Hancurlah istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ketika itu, yang tersisa tinggal wailing wall, dinding ratapan. Ya. Para mulai rahmati Allah, itu adalah kerusakan yang pertama yang dilakukan oleh mereka. Nah, kerusakan yang kedua yang akan mereka lakukan adalah dalam momentum tidak lama lagi, para Allah, zaman kita. Ya, Allah mengatakan kepada mereka kalau mereka akan berkuasa kembali di muka bumi. Ya, thumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amali wa banin. Surat Al-Isra ayat ke-6 kalau tidak salah. Thumma kemudian radadna kami kembalikan alaihim atas mereka. Karratan, kekuasaan al-karrah, kekuasaan untuk menguasai kembali Al-Aqsa Palestina. Wa amdadnakum dan kami kuatkan kalian dengan
harta yang banyak, pasca Holocaust mengalir uang bantuan dari seluruh negara Eropa, Amerika, Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, Belgia, mengalir semua ke, terutama Jerman ya, ke Israel sebagai kompensasi karena mereka korban terbanyak dari Perang Dunia Kedua. Wabanin dan banyak pasukan yang dikirim ke tengah-tengah mereka untuk membantu mereka. Ya. Wa ja'alnakum aktsaran nafira, dan kami jadikan kalian bangsa yang besar. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah kesempatan kedua mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka kemudian akan melakukan kerusakan dengan membuat sesuatu yang bisa menjadi sambutan dari mereka sebagai cara mereka menyambut Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Siapa? Dajjal. Ya. Dajjal yang akan mereka sambut itu mereka sebut Mesayah. Ya, tidak lama lagi mereka meyakini Mesayah ini akan datang. Maka bagaimanapun juga status Yerusalem harus sah menjadi milik mereka. Maka dibuatlah propaganda agar Yerusalem jatuh ke tangan mereka. Maka menggunakan moncongnya PBB, menggunakan mulutnya PBB, diputuskan kalau Palestina dan Israel akan dibagi dua. Ya. Yerusalem akan diserahkan menjadi ibu kota Israel, Ramallah akan diberikan pada Palestina. Pada saat itulah tidak akan ada lagi konflik kalau itu diterima. Nah, para yang dirahmati Allah, tentu keputusan ini menyakiti kita umat Islam, bukan hanya menyakiti hati kaum muslimin Palestina. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa, Yerusalem, Al-Quds bukan milik Palestina, tapi milik umat Islam seluruh dunia. Nah, para Allah, sebetulnya apa yang diinginkan Israel? Tidak lain yang diinginkan Israel adalah mengganti Masjidil Aqsa kita dengan sinagog Yahudi. Barangkali di antara para ada pernah menyaksikan saya menyampaikan ini ya, para Allah, terkait dengan nubuah Rasulullah akan kehancuran mereka. Nah, nubuah ini bisa disampaikan oleh Rasulullah, bisa juga disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Contohnya tentang Yahudi ini salah satu contoh yang disebut dengan nubuah para Allah. Ini adalah para penggagas bangsa Zionis Yahudi. Dimulai dari Chaim Weizmann, orang pertama yang memimpin Yahudi untuk mendirikan negara Israel Raya. Kemudian dikuatkan oleh Jabotinsky, ya, berdarah Polandia, Jerman Yahudi kelahiran Jerman. Kemudian juga ada David Ben Gurion, Perdana Menteri pertama dari Israel, dan juga ada Theodor Herzl. Ini adalah para penggagas berdirinya negara Israel dan berdirinya Zionis, Illuminati, Freemasonry Yahudi. Agenda mereka kita sudah tahu adalah untuk menguasai dunia dalam frame Y2 km, Year of the Yehuda Kingdom, atau disebut dengan Novus Ordo Seclorum. Dan mereka menjadikan Palestina sebagai tempat di mana mereka akan mendirikan singgasana Tuhan mereka. Wafilah, ini adalah Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Nah, jika keputusan PBB tadi diterima dan disahkan oleh PBB dan negara-negara Eropa menyetujuinya, walaupun negara Islam tidak mendukungnya, maka ini akan jatuh ke tangan Israel. Dan kalau ini jatuh ke tangan Israel, kita sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Mereka akan menggantinya dengan sinagoga, Beit Sulaiman, Solomon Temple. Dan jika ini sudah terjadi, maka iblis dan Dajjal merasa menang atas umat Islam dan atas Islam, bahkan merasa mengalahkan Allah. Karena saat itu mereka eksis sebagai Tuhan penguasa bumi dan langit, Dwi Tunggal. Nah, ini kerusakan yang kedua dalam pandangan para ahli sejarah kontemporer. Inilah kerusakan kedua yang mereka lakukan, yang akan mereka wujudkan demi menyembah Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, iblis dan Dajjal. Nah, jika ini terjadi,
sudah barang tentu Allah akan menimpakan hukuman kepada mereka. Nah, di dalam Al-Quran masih dalam surat Al-Isra. Faida jawadul akhirah, maka apabila datang janji hukuman yang kedua dari dua janji hukuman tadi, setelah mereka melakukan kerusakan yang kedua, liyasu wujuhakum, akan Allah utus hamba-hamba Allah seperti zaman dulu lagi, uli ba'sing syadid, yang punya kekuatan yang dahsyat, yang kuat, yang tidak bisa mereka kalahkan. Liyasu wujuhakum, agar memuramkan wajah Israel, wajah Zionis Yahudi, wajah Zionis Yahudi yang telah melakukan kerusakan di muka bumi, terutama di Masjidil Aqsa tadi. Waliyutabbiru ma'alau tatbiro, dan agar menghabiskan mereka sehabis-habisnya. Wa kana wa'dan maf'ula, dan janji Allah itu pasti terlaksana. Ya, para sekalian. Nah, perhamba Allah, janji hukuman itu kapan akan terjadi? Nah, Rasulullah menyebutkan di dalam sebuah hadisnya. Ya. Innakum satuqatiluna liyahuda walau yahtabi'u miwar syajar wa hajar taqulu syajar wa hajar ya muslim ya mu'min ta'al fil waril uqtulhu. Ya, sungguh kalian akan memerangi bangsa Yahudi sampai pun mereka akan bersembunyi di balik batu dan pohon. Ketika mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, "Hei muslim mu'min, sini dia. Ini di belakangku ada yang Yahudi. Bunuhlah dia." Illa gorkot, kecuali pohon gorkot, karena gorkot adalah pohonnya Yahudi. Ini nubuah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kemudian ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis Rasulullah yang menerangkan tentang ini menjadi muakkad, penguat terhadap nubuah yang Allah sampaikan. Nah, maka inilah yang disebut dengan nubuah Rasulullah, tanda kebenaran Nabi Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasulullah. Imafilah, pernah kami bahas ya para muslimin tentang kapan bangsa Yahudi ini akan dihukum Allah. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan. Nah, yang pertama surat Al-Isra ayat ke-4. Ya, wa qadaina ila bani Israil, dan kami tetapkan bagi bani Israel fil kitabi, di dalam Alkitab, la tufsiduna fil ardi marratain. Sungguh mereka akan melakukan kerusakan 2 kali. Wala ta'luna uluwan kabira, dan mereka akan melakukan kerusakan yang sangat besar. Faida jawadu ulahuma, apabila tiba janji hukuman yang pertama, ba'asna alaikum ibadalana, kami utus kepada kalian hamba-hamba kami uli ba'sin syadid, yang punya kekuatan yang sangat besar, yang sangat kuat, fajasu khilala diyar, mereka merajalela di kampung-kampung kalian, wa kana wa'dan maf'ula, dan adalah janji Allah pasti terlaksana. Apa yang dilakukan oleh Mesir, Assyria, Kaldani menghancurkan bangsa Yahudi sehingga mereka eksodus keluar semuanya. Tidak ada lagi yang tinggal di sana kecuali sebagai budak. Jadilah mereka bangsa tanpa negara, bangsa tanpa tanah air. Eksodus besar-besaran sporadis di tengah-tengah bumi, di atas muka bumi. Nah, Allah kembalikan kesempatan mereka untuk berkuasa kembali di muka bumi. Ya, surat Al-Isra ayat ke-6. Pada saat itu Hitler, perhamba Allah, ketika Hitler masih menjadi panglima militernya Jerman, belum menjadi presiden Jerman, belum menjadi pemimpin Jerman. Dia dalam menjelang Perang Dunia Kedua, saat itu dia memerintahkan pasukannya untuk beristirahat. Aku tidak memiliki makanan untuk kalian. Ya, negaraku, kalian tahu negara kita sedang dalam kemiskinan, tapi aku bebaskan kalian untuk mencari makanan di kota ini. Silakan. Ya, Anda menyebutkan itu di Bavaria. Ya, di Bavaria, Jerman, Frankfurt, itu adalah tempat di mana paling banyak komunitas Yahudi tinggal. Nah, bersebelalah semuanya bubar, termasuk si Hitler. Hitler ini berjalan, tiba-tiba ada sebuah mobil saat ke depan, lalu merapat ke pinggir jalan, membukakan pintu mobilnya, kaca mobilnya, lalu dilemparkan satu bungkusan ke tong sampah. Seperti biasa, orang-orang tahu kalau itu Yahudi, dan Yahudi kalau melemparkan tong sampah pasti makanannya yang tidak habis. Karena lapar, Hitler juga sebagai pasukan yang lain lari itu dikejar tong sampah tadi diambil. Benar makanan. Wah, kebetulan gua lagi lapar kata dia. Dimakan tuh. Ketika dia memakan, di situ dia berpikir, aku memakan sesuatu yang menjadi sampah bekas makanan orang Yahudi. Mereka pendatang, aku tuan rumah di sini. Coba kalau pejabat dan militer kita berpikir seperti ini, tuh Cina habis di Indonesia. Ya. Aku ini orang Jerman pribumi, tapi mereka pendatang. Kenapa mereka yang hidup kaya di sini hidup makmur? Kami yang kelaparan. Nah, dari situlah muncul
marahnya dia kepada bangsa Yahudi. Makanya dia berpikiran, kalau aku menjadi pemimpin, akan aku bersihkan Jerman dari Yahudi. Coba ada Hitler di Indonesia yang benci sama Cina, bersih kita ada di Cina ya. Nah, apa yang terjadi? Perang Dunia Kedua terjadi, Hitler menawan 5.000 orang Yahudi. 5.000 Yahudi ini kemudian disimpan di kem-kem konsentrasi, penjara. Kirim surat oleh Hitler ke Rothschild, Sir Mayer Amso Rothschild, pimpinan Yahudi Eropa saat itu, tinggal di Bavaria juga, Jerman. Intinya, nih kami menawan 5.000 bangsa kalian. Tebus mereka sekian juta pound sterling, kasih waktu sekian sama saya. Silakan. Tuh teleponan tuh. Diancam sama Hitler, kalau tidak ditebus kami akan bantai mereka. Apa yang terjadi para Allah? Datanglah utusan dari Mayer Amso Rothschild melihat bagaimana kondisi 5.000 orang Yahudi tadi. Ternyata mereka adalah wanita, anak-anak, ya, kakek-kakek, nenek-nenek. Tidak dibutuhkan oleh Yahudi. Yang Yahudi butuhkan adalah para pemuda untuk perang mendirikan negara mereka Israel di Palestina. Itu yang mereka butuhkan. Akhirnya gimana? Mangga kami tidak butuh. Silakan saja. Kalau mau dibantai mah kami tidak perlu. Yang kami butuhkan bla 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 sampaikan. Benar nih nggak akan ditebus sama kalian? Silakan. Kami tidak akan menebusnya. Baik, kalau begitu kami akan menghabisinya. Dihabisilah mereka. Disebutlah Holocaust. Kepada dunia mereka meradang. Lihat jahatnya perang dunia. Kami bangsa Yahudi menjadi korban kebiadaban kalian semua. Pokoknya kalian harus bayar kompensasi pada kami. Mengalirlah harta yang banyak. Salah satu yang mengalir paling deras adalah dari Amerika. Bukan hanya bantuan, tapi komitmen Amerika to stand beside Jewish, beside Israel. Kami akan berdiri di samping kalian. Kami akan ada setiap apapun yang kalian butuhkan. Dan kami tidak akan kompromi. Kalau dulu kata Amerika, kami diam ketika kalian dihina. Kami diam ketika kalian difitnah. Kami diam ketika kalian dizalimi. Tapi sekarang akan saya lawan. Kata siapa? Kata Israel, Amerika saat itu pada Israel. Akan saya lawan. Ya. Nah jadi kadinya apa tuh Nurul? Baik, para penonton yang dirahmati Allah, ini satu fakta bagaimana Amerika menyatakan komitmennya kepada Israel. Nah, kita lihat nanti nubuahnya para Allah. Apa tadi? Oh ya. This. Leading Democratic presidential candidate Senator Barack Obama issued a warning to Pakistan today, saying he would be prepared to order military attacks against Al-Qaeda targets inside Pakistan, with or without the approval of Islamabad. There are terrorists holed up in those mountains who murdered 3,000 Americans. If we have actionable intelligence about high-value terrorist targets and President Musharraf will not act, we will. And Pakistan's instability right now Goes beyond party. It's of all threats. That is a commitment. That is a commitment that both John McCain and I share. Because support for Israel in this country goes beyond party. Mendukung Israel sudah melebihi kepentingan partai. Mendukung Cina sudah melebihi kepentingan partai. Karena komunisnya, bukan partainya. Punten, keceletot menambah. Ya, kita lihat bagaimana komitmen Obama dalam arti Amerika kepada kepentingan Israel. Controls Gaza. Hezbollah has tightened its grip on southern Lebanon, and it's flexing its muscles in Beirut. Because of the war in Iraq, Iran, which always posed a greater threat to Israel than Iraq, is emboldened
and poses the greatest strategic challenge to the United States and Israel in the Middle East in a generation. Iraq is unstable, and Al-Qaeda has stepped up its recruitment. Israel's quest for peace with its neighbors has stalled, despite the heavy burdens borne by the Israeli people. And America is more isolated in the region, reducing our strength and jeopardizing Israel's safety. Doorstep, these boys' stalwart ally is somehow the path to strength. It is not. It has never been, and it never will be. Dalam pernyataan ini, Amerika menyatakan akan membantu Amerika sejumlah 30 miliar dolar untuk kepentingan militer Israel. Our alliance is based on shared interests and shared values. Those who threaten Israel threaten us. Israel has always faced these threats on the front lines, and I will bring to the White House an unshakable commitment to Israel's security. That starts with ensuring Israel's qualitative military advantage. From Gaza to Tehran, defense cooperation between the United States and Israel is a model of success, and it must be deepened. As President, I will implement a memorandum of understanding that provides $30 billion in assistance to Israel over the next decade, investments to Israel's security that will not be tied to any other nation. Baik, Mas Res, sudah terlihat Amerika saja membantu 30 miliar dolar. Ya, berapa triliun? Ya, sekitar berapa? 455 triliun ya, 450 triliun rupiah bantuan Amerika. Sepertinya ini yang kita pahami. Oh, betul apa yang difirmankan Allah. Ya, Allah akan menguatkan mereka bi amwali wa banin, dengan harta yang banyak dan pasukan yang banyak. Pasukan Amerika, Prancis, Pakta NATO semuanya dikerahkan untuk melindungi kepentingan Israel. Pasukannya banyak digunakan untuk melindungi mereka. Terbukti apa yang Allah firmankan. Nah, berikutnya Allah nyatakan, fa idza jawadul akhirah, maka apabila tiba hukuman yang kedua, setelah Allah menyatakan, in ahsantum li anfusikum, apabila kalian berbuat baik, tentu kebaikan itu akan kembali pada diri kalian. Wa in asatum, dan jika kalian berbuat buruk, falaha, maka keburukan itu akan menimpa kalian. Apa itu? Fa idza jawadul akhirah, apabila tiba janji hukuman yang kedua, liyasu wujuhakum, untuk memburamkan wajah kalian, akan datang bangsa-bangsa yang akan kembali menghukum mereka. Para ulama ahli tafsir itu menyebutkan bangsa yang akan menghukum mereka tidak lebih adalah bangsa yang dulu menghancurkan mereka. Ya, datangnya kembali Israel mendirikan sebuah negara membuat mereka membalaskan dendam mereka pada tiga bangsa besar ini. Mesir dihancurkan menggunakan tangan Abdul Fattah As-Sisi yang berakidah Syiah. Kemudian juga Irak digulingkan karena difitnah Saddam Hussein membantu Al-Qaeda dan menyembunyikan sejuta pembunuhan massal. Walaupun pada akhirnya mereka mengaku kalau mereka tidak bersalah. Saddam Hussein tidak menyimpan nuklir dan tidak pernah terlibat dengan Al-Qaeda, dan Al-Qaeda tidak bertanggung jawab atas penghancuran WTC. Tapi mereka sudah mengeksekusi mati Saddam Hussein dan mereka membantai ribuan kaum muslimin di Fallujah, di Baghdad, di Robiah. Ada datanya di sini para hamba Allah. Nah, inilah kejahatan yang mereka lakukan, ya, sehingga mereka bisa masuk dan balas dendam mereka kepada Mesir. Assyria, Suriah, mereka gunakan untuk menghancurkan umat Islam dengan tangan Bashar Assad. Ya. Selanjutnya mereka, yang tadi saya sampaikan, akan melakukan penghancuran Masjidil Aqsa. Yang mana kita tahu Masjidil Aqsa ini adalah kiblat kita yang pertama yang akan mereka ganti. Mereka rubah dengan sinagoga atau Haikal Sulaiman atau Bait Sulaiman, para Allah. Ini saya perlihatkan bagaimana mereka melakukan penghancurannya.
Para mulai mati Allah, ini adalah hal penting yang harus mereka lakukan demi mempercepat hancurnya Masjidil Aqsa dan berdirinya sinagoga mereka. Nah ini tidak boleh ada yang tahu dari umat Islam Palestina. Maka bagaimanapun umat Islam Palestina harus disibukkan dengan hal-hal yang membuat mereka tidak mengetahui itu dan tidak memperhatikan itu. Maka diteror dulu kaum muslimin yang ada di atasnya. Karena terowongan yang mereka gali itu persis di bawah dasar Masjidil Aqsa, terutama Masjid Qibli. Maka mereka yang ada di sana itu dicoba untuk diusir. Ketika mereka ada kegiatan akan sholat pun mereka diusirnya. Ya. Dan itu yang mereka lakukan pada kaum muslimin yang akan melaksanakan sholat di sana, para Allah. Nah, ya rahmakumullah, ini kerusakan yang tidak akan ditolerir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu Allah menyatakan kalau mereka akan dihukum oleh Allah dengan hukuman yang besar yang mengakibatkan mereka habis di muka bumi. Nah, Rasulullah menubuahkan ini dalam bentuk perang akhir zaman. Ya, perang akhir zaman, para Allah. Ya. Ada satu pandangan yang menarik dari seorang doktor pakar ilmu Quran dan ahli bahasa serta ahli sejarah. Dia bernama Dr. Bassam Nahjar. Beliau menukilkan beberapa hal yang menjadi sebuah aksioma, ya, pandangan, bukan aksioma, pandangan terkait dengan kehancuran Israel. Beliau melihat seolah-olah ada nubuah dari Rasulullah, ada nubuah dari Allah kalau Israel ini akan hancur di tahun 2022. Asumsi yang dibangunnya berdasarkan beberapa hal yang sifatnya ilmiah memang. Ya. Nah, Syekh Bassam Nahjar ini adalah dari Jaror, beliau tinggal di Ramallah, Palestina, dan beliau menjadi dosen mu'alimat di Universitas Ramallah. Dan juga beliau ini juga pernah mengajar di Universitas Damaskus, ya, internasional di Suriah. Nah, pulang ke tanah airnya di Ramallah, beliau mengajar di kuliah mu'alimat, kuliah perempuan, mengajarkan tentang tafsir Quran, mengajarkan tentang ilmu hadis dan sejarah. Nah, beliau mencatat berdasarkan matematika Quran dan nubuah Quraniyah yang disampaikan Allah dan Rasulnya, berdasarkan hadis juga, disusunlah beberapa poin yang menjadi alasan dia mengatakan Israel akan hancur 2022. Yang pertama, pada tanggal 15 Mei 1948, Israel memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka. Ya, proklamir ini adalah fakta bahwa Israel mengambil alih tanah kaum muslimin dan mendirikan negara di atas tanah milik umat Islam, Palestina. Nah, pada saat itu, para ulama yang dirahmati Allah, seorang wanita Yahudi masuk ke rumahnya penyair penyair Irak, berkebangsaan Arab. Dia masuk ke dalam rumah Ahmad Ar-Rasyid ini dan menangis. Kepada wanita tua Yahudi ini, Ar-Rasyid berkata, "Ya jadda lima tabkin, afalam takun liqaumika baladun?" Wahai ibu, wahai nenek, kenapa Anda menangis? Bukankah kaum Anda, bangsa Anda sekarang punya negara? Apa kata sang nenek? Benar apa yang dikatakannya. Tapi berdasarkan nas-nas dalam Taurat, bangsa Yahudi tidak akan pernah lama merasakan kemerdekaannya setelah hari ini kecuali hanya 76 tahun saja. 76 tahun itu disebutkan di dalam Taurat versi mereka, sekali lagi. Ini Bani Israiliyat. Nah, kalau kita lihat, para mulai rahmati Allah, pada tanggal 15 Mei 1948 itu bertepatan dengan tahun 1367 Hijriah. Artinya di tahun 1367 Hijriah, Israel memproklamirkan berdiri negara mereka di tanah Palestina. Nah, kalau ini dihitung berdasarkan angka tadi, ditambah 76, maka akan menghasilkan angka 1443 Hijriah. Itu bertepatan dengan tahun 2022. Ini belum terjadi, tapi beritanya sudah ada di dalam Quran dan hadis. Inilah yang disebut dengan nubuah Quraniyah. Makanya yakin Muhammad Bassam Nahjar bahwa Israel itu akan hancur. Dan beliau memprediksi angkanya 2022. Asumsi yang pertama dibangun atas pernyataan ini. Yang kedua, satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang hukuman bangsa Yahudi atas kehancuran mereka nanti, ya, atas kerusakan yang mereka lakukan, itu ada di dalam Quran surat Al-Isra saja. Ayat ke-4 sampai ayat ke-8 dan 104. Nah, kalau kita hitung ternyata dari ayat ke-4 sampai ayat ke-104 itu ternyata qadarullah. Allah menakdirkan tersusun atas 1443 kata.
Kata di dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Ada isim, kata benda. Ada fi'il, kata kerja. Ada huruf, kata sandang, kata sambung, dan sebagainya. Itu dihitung ada 1443 kata. Apakah ini sebuah kebetulan? Bukan. Ini nubuah Qur'aniyah. Dan angka 1443 bertepatan dengan angka hasil dari penyembelihan merdekanya Yahudi ditambah 76 tahun masa mereka merdeka di muka bumi. Dan 1443 bertepatan dengan 2022. Berapa tahun lagi para hamba Allah? 3 tahun lagi. Kalau umur kita panjang, kita akan menyaksikan hancurnya Yahudi. Nah, kalau Yahudi ini hancur, pertanyaannya, apakah kita akan menjadi penonton atau pelaku? Karena siapapun pasukan yang menghancurkan Yahudi, itulah pasukan yang terbaik. Ya. Sebagaimana Rasulullah memuji pasukan Muhammad Al-Fatih. Ya. Baik, Bapak dan Bapak, ini asumsi yang kedua. Asumsi yang ketiga, yang dibangun oleh Dr. Muhammad Basam Nahjar. Beliau mencatat apa yang terjadi di tahun 1982. Saat itu Israel dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang perempuan dan dia adalah teroris. Ya. Ada satu namanya terorisnya. Dia nama terorisnya yang kelompok yang sangat radikal, ekstrim dan kejam. Nah, Menachem Begin. Di tahun 1982, Israel melakukan invasi ke Libanon dan berhasil merebut dataran tinggi Golan dari kaum muslimin Palestina dan Libanon. Akhirnya apa? Dataran tinggi Golan dipegang oleh mereka. Ya, saat itu dalam ceramahnya Menachem Begin berkata, berdasarkan nas-nas dalam Taurat, sesungguhnya Israel hanya akan menikmati masa kemerdekaan mereka setelah tahun ini hanyalah 40 tahun saja di muka bumi ini. Saat itu tahun 1982, tambah 40 berapa? 2022. Para sekalian, sama dengan saat itu tahun 1982 tambah 40 berapa? 2022. Para sekalian, sama dengan angka yang tadi. Nah, yang keempat, dan ini juga menarik, mudah-mudahan Allah mewujudkannya, mudah-mudahan. Ya, kenapa kita masih mengatakan mudah-mudahan? Ini nubuah pemberitaan. Waktunya hanya Allah yang tahu. Itu sifatnya nubuah. Ya, kalau disebutkan angkanya bukan nubuah namanya. Baik, para sekalian, apa yang keempat terkait dengan komet Halley. Ya. Dalam mitos yang diyakini oleh bangsa Yahudi, datangnya komet Halley itu mengisyaratkan 2 hal. Ya. Mengisyaratkan 2 hal. Apa 2 hal tadi? Hancurnya satu bangsa dan lahirnya satu bangsa. Nah, Allah menakdirkan ternyata qadarullah, komet Halley itu melintas setiap 76 tahun sekali. Setiap 76 tahun sekali komet Halley ada pada titik terjauh dan itu dekat terlihat dengan bumi. Bersinggungan dengan orbit bumi. Sehingga bisa terlihat dari bumi. Qadarullah itu terjadi di tahun 1948, tahun Israel berdiri sebagai negara penjajah. Kata mereka, kalau komet Halley datang, itu isyarat 2 hal. Hancurnya satu negara dan bangkitnya lahirnya satu negara. Kita ambil angka 76 tahun. Israel memproklamirkan berdirinya tahun 1936. Tambah 76, hasilnya 1443. Bertepatan dengan 2022. Itu isyarat angka kehancuran Israel. Lalu Palestina lahirnya kapan? Merdeka ketika zaman Imam Mahdi. Kapan itu terjadi? 1948 ditambah 76 ternyata menghasilkan angka 2024. Dan kita sering menghitung kalau angka 2024 adalah isyarat kebangkitan khilafah. Artinya Palestina lahir dan merdeka. Inilah 2 hal yang kemudian dicatat oleh Dr. Basam Nahjar. Ya, dan beliau mempresentasikan ini di hadapan ulama Indonesia di Malaysia. Salah satunya adalah yang menerjemahkan sendiri. Buku ini diterjemahkan oleh lupa lagi saya namanya. Ya. Penulis terkenal di Indonesia. Wartawan senior juga ya. Bukan Ece Prosidi, bukan. Ya. Adalah para mulai, saya lupa lagi namanya. Nah, para mulai yang mati Allah, nubuah tentang kehancuran mereka ini mengandung berbagai macam hikmah yang luar biasa. Ya.
Nubuah yang pertama tadi dari Quran, sekarang nubuah dari Rasulullah SAW. Rasulullah memberitakan bagaimana cara mereka diperangi oleh kaum muslimin. Ya, bayangkan saudaraku, ini adalah ucapan manusia yang paling berakhlak mulia, Rasulullah SAW. Beliau yang dikenal cinta damai, sangat menghargai nyawa manusia. Namun bila menyangkut kaum Yahudi, bersikap sangat tegas dan tanpa keraguan sedikit pun juga. Melalui hadisnya, Rasulullah menjelaskan bagi kita bahwa umat Islam, bila mana nanti menyangkut bangsa Yahudi, itu haruslah bersikap ekstra waspada. Ya, sampai Hasan Al-Banna mengatakan, Asy-Syahid Hasan Al-Banna mengatakan, jika Anda bersalaman dengan orang Yahudi, buru-buru cepat tarik tangan Anda. Lihat jari Anda, apakah masih utuh 5? Karena ketika Anda salam bersama Yahudi, bisa-bisa Anda kehilangan 1 jari Anda. Karena di balik janji damai mereka, itu ada rencana untuk mencelakai Anda. Nah, maka Rasulullah memperingatkan hati-hati kepada kita terkait dengan bangsa Yahudi ini. Sebab pada gilirannya kita semua orang yang beriman bakal terlibat dalam memerangi mereka, sehingga batu dan pohon pun turut berbicara dan berpihak kepada pohon, batu berpihak kepada kaum muslimin apabila Allah mengizinkan untuk sanggup berkata dan mengungkap keberpihakannya itu. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan dengan kalimat ayyuhal muslimin, ayyuhal mu'minin, ya ibadallah, ta'alau fil wara'il yahud uqtulhu. Yang disambut bukan nama bangsanya, wahai muslim Palestina, wahai muslim Indonesia, wahai muslim Rohingya, bukan. Tapi yang Allah sebut adalah akidah kita. Ini bahasa pemersatu. Ini artinya isyarat bahwa umat Islam ini betul-betul akan memerangi mereka. Bukan orang Palestina saja yang memeranginya, tetapi semua negara yang ada umat Islamnya, umat Islam di semua negara seluruh dunia, itu yang akan memeranginya dan menghancurkannya. Ya. Datanglah kemari ini ada orang Yahudi, bunuh dia. Loh, bukankah Rasulullah ini sangat cinta kepada manusia? Iya. Sangat berkasih sayang? Iya. Tidak ada yang berakhlak mulia selepas mulai dari Rasulullah, dan tidak yang lebih menyayangi seseorang ketimbang Rasulullah SAW. Tapi dalam hal berhadapan dengan bangsa Zionis Yahudi yang kejam, teroris, yang biadab, Rasulullah tidak tendeng aling-aling. Ya. Dan coba perhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa tatkala batu berbicara saat itu, ia akan memanggil kita dengan panggilan berdasarkan bangsa atau atribut identitas lainnya. Batu bakal menyapa kaum mujahidin ini dengan identitas yang Allah berikan kepada mereka. Huwassamakumul muslimina min qablu wa fi hada. Maka kalimatnya ayyuhal muslimin. Bukan wahai bangsa Palestina, wahai bangsa Arab, wahai bangsa Mesir, wahai bangsa Jordan, wahai bangsa Yahudi, wahai bangsa Indonesia, wahai bangsa Malaysia, bukan. Tetapi Allah mengizinkan batu itu berbicara memanggil akidah kita. Wahai kaum muslimin. Ya. Baik, Ibu Rahmatullah. Nah, hal ini bisa dilihat dalam Quran, surat Al-Hajj ayat Surat Al-Hajj ayat ke-78. Ini bukan ayat ke-8 dan bukan surat Al-Isra, tapi surat Al-Hajj ayat ke-78. Surat kedua-dua ayat 78. Baik, Ibu Rahmatullah, itu nubuah pertama yang disampaikan Rasulullah terkait dengan kehancuran Yahudi. Itu contoh saja. Contoh lain yang menarik pada sekalian adalah bahwa mohon maaf, ini satu hal lupa. Ini Nikki Haley, dia adalah duta besar Amerika untuk PBB, yang terlihat bagaimana arogansinya dan keberpihakan Amerika kepada Israel, walaupun dia sudah tidak lagi menjadi duta Amerika Serikat di PBB. Parambolo, ada hal yang menarik lagi, tapi saya mohon maaf belum sempat memindahkan filenya, Parambolo. Nubuah Rasulullah SAW tentang umat Islam nanti akan bersekutu dengan Bani Rum dalam memerangi musuh-musuh di belakang mereka. Ya. Muhammad bin Raja Salman, Raja Arab Saudi, pernah mengemukakan pernyataan yang resmi mengajak
kepada negara-negara Arab untuk bersatu memerangi bangsa Iran. Ya. Ini saya ada beberapa ininya. Perambaula bisa dilihat di dalam situs-situs resmi yang kita kenal di tanah air kita ya. Di sini ada pernyataan sikap dari Raja Salman. Ya, error, mohon maaf. Open with salah. Nah, beliau menginginkan negara-negara Arab bersatu, bahkan negara Eropa juga Barat bersatu memerangi Iran yang mengancam keamanan dan stabilitas dunia, di mana Iran berpeluang untuk menghancurkan kedamaian dunia dengan senjata nuklir yang mereka punya. Yang kedua, Iran ini memiliki ideologi yang revolusioner, sebagaimana Israel. Nah, maka Raja Salman berharap agar dunia ikut mendukungnya dan mengumpulkan kekuatan demi memerangi Iran. Ya, Allah. Itu coba kita lihat, ada pertemuan ini, pertemuan antara Arab dengan KTT NATO untuk hadapi Iran, Allah. Baik, Bapak. Adakah nubuah dari Rasulullah terkait dengan hal ini? Ada. Ya. Terkait dengan perang besar, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Innakum syatasrikuna bibani Rum, tuqatiluna aduwa mi waraikum, wa ta'khuduna hilfan taman ma'hum. Sungguh kalian akan bersekutu dengan Bani Rum, di mana kalian akan memerangi bangsa di belakang mereka, di belakang kalian. Iran, prediksi saya Iran, kalau bukan Iran, Israel dan Rusia. Kalian akan mengambil perjanjian yang sangat sempurna bersama mereka untuk memerangi mereka. Alhamdulillah. Ya. Baik. Ada tanya jawab? Ada tanya jawab? Ada. Dari saya dua. Bagi saya ada doorpress. Baik. Alhamdulillah. Nah, ini disampaikan oleh Donald Trump. Donald Trump meminta negara-negara NATO, Eropa bahkan ya, termasuk Amerika, untuk mengadakan kesepakatan membentuk aliansi kekuatan memerangi Iran. Ya. Kenapa harus memerangi Iran, para mulai sekalian yang dirahmati Allah? Ya. Rahasianya yang saya lihat adalah bahwa karena Iran ini didukung penuh oleh Israel. Di mana ada Iran, maka disitulah Israel akan ada juga. Kita masih ingat para sekalian apa yang pernah terjadi menjelang ketika atau di saat Suriah dibantai habis oleh rejim Bashar Assad sendiri, penguasanya, para Allah. Di mana Rusia, kemudian juga Iran, kemudian juga Israel melakukan kerjasama, ya, dan mereka nampaknya akan berbagi Timur Tengah tanpa Amerika. Ya, Arab Saudi pun kehilangan kesempatan ini dari Suriah. Maka apa yang terjadi? Iran kemudian diancam oleh Arab Saudi. Itu menunjukkan ada sentimen yang pada akhirnya memicu kemarahan Arab Saudi kepada Iran, para Allah. Gambar-gambar yang pernah saya sampaikan, para sekalian yang dirahmati Allah. Ya, nah ini adanya langkah Vladimir Putin melakukan upaya mencuri start daripada Amerika untuk mendekati Suriah, ya, untuk mendekati Bashar Assad agar minyaknya itu dijual kepada Rusia, agar Rusia punya akses kepada Suriah dengan minyaknya itu mendahului Amerika, sehingga Amerika kehilangan aksesnya dan Amerika otomatis akan mundur dari sana atau paling tidak dia mencari peluang lain untuk bekerja sama dengan negara untuk memukul Rusia. Lalu bekerja sama juga dengan Mesir, lalu bekerja sama dengan Israel bahkan sepakat membuat MOU untuk mengurus peta Timur Tengah nanti. Nah, setelah mereka membuat MOU-nya, maka mereka
serahkan kepada negara yang sudah barang tentu akan menjadi cover story mereka. Siapa para sekalian? Iran. Nah, ini yang membuat kekhawatiran Arab Saudi dan Amerika. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita patut khawatir? Patut para Allah sekalian khawatir. Karena kerjasama mereka tidak berhenti di Iran. Kerjasama ini berlanjut ke Asia. Dan yang kaget adalah ini yang terjadi. Nah, ini dia para Allah. Nah, ini dia. Jadi, gimana para sekalian? Apa mau dipilih 2 periode? Baik, Ibu Bapak rahimahullah. Nah, Rasulullah SAW menyatakan ini akan dilakukan oleh kaum muslimin. Rasulullah menubuahkan itu. Baik, Ibu Bapak. Ada satu tayangan yang tapi ini agak panjang terkait dengan nubuah Rasulullah bahwa kita, bukan kita ya, maksudnya umat Islam, tanda petik Arab, akan bersekutu dengan Eropa, KTT, dan mereka akan memerangi Iran, Rusia, dan Israel. Pada saat itu kita bergabung umat Islam dengan Bani Rum. Nanti kata Rasulullah akan mendapatkan gonimah yang sangat banyak. Tidak ada gonimah yang didapatkan banyak oleh kaum muslimin, melainkan gonimah ketika mereka memerangi Bani Kalab. Rasulullah menyebutkan Bani Kilab, maaf bukan Bani Kalab, Bani Kilab. Kilab yang dimaksud ini adalah Iran, Persia. Banyak sekali gonimahnya. Amerika atau Bani Rum hanya mendapatkan sedikit gonimah. Dan umat Islam tidak mau berbagi gonimah tadi. Karena dalam perang menurut Islam, ghanimah hak kaum muslimin. Gak boleh diberikan pada orang kafir. Marah mereka. Lalu mereka mengangkat salib dan mengatakan, salib menang. Marah kaum muslimin. Cuksaha, umat Islam no menang. Didorong jatuh ke jurang mati. Yang mendorongnya pun kemudian ditebas dan mati. Para sekalian, nah saat itulah kemudian Bani Rum berkhianat. Mereka mundur dari pasukan kaum muslimin. Lalu mereka membuat kekuatan, koalisi kekuatan. Yang kata Rasulullah 80 bendera, 1 bendera 12.000 pasukan. Ada kemungkinan 80 negara, kemudian 80 negara ini disatukan kekuatan mereka menjadi 960.000 pasukan. Itulah nanti yang akan menyerang Turki Utsmani, yang menyerang Erdogan. Perang Allah yang dirahmati Allah, Erdogan akan melakukan islamisasi Turki dalam waktu cepat. Salah satu langkah pertamanya adalah mengganti Hagia Sophia yang tadinya museum menjadi masjid. Belum akan meresmikan menjadi masjid. Pernyataannya belum lama ini kita dengar ya. Nah ini tentu akan ditentang. Kebijakan mengislamisasikan Turki, ya bahkan Turki kemudian diancam menjadi ancaman negara. Maka Amerika tidak mau sendirian. Berkoalisi 80 negara menyerang Turki. Disitulah nanti pertemuan pasukan kaum muslimin, Imam Mahdi dan Nabi Isa melawan pasukan 80 negara tadi. Nabi Isa belum turun. Ketika perang berlangsung, berjalan luar biasa, para sekalian, kaum muslimin berhasil menguasai Turki kembali. Konstantinopel atau Istanbul kembali dikuasai. Ya. Di saat itu Dajjal bersiap-siap akan menyerang mereka, bergerak dari Isfahan. Maka turunlah Nabi Isa untuk menguatkan pasukan kaum muslimin. Ini yang dinubuahkan Rasulullah SAW. Baik, Bapak Rahmatullah, itu dulu barangkali terkait dengan apa ini maksud dengan nubuah Rasulullah SAW di akhir zaman. Dan ada nubuah yang ketiga, tapi karena waktu, insya Allah mungkin nanti malam ya, atau nanti sore kalau ada waktu, ada kesempatan kita bahas lanjutan nubuah ini, tapi dalam frame yang tadi ya, terkait dengan pemberitaan umat Islam Indonesia. Ya, adakah Indonesia dinubuahkan oleh Rasulullah SAW? Ya, kami sering menjelaskan itu. Baik, Bapak. Untuk yang mau bertanya sama Ustadz dari Ikhwan 1 dan dari Akhwat 1, enggak, tafadhol. Yang bertanya dapat ini kan? Kalau enggak berarti punya buat saya ya? Iya Ustaz. Iya dari Ikhwan. Ahwat ada? Oh ada dari ini yang di tengah nih. Dari Ahwat dulu Ustaz? Iya boleh Ahwat dulu silakan. Teh, kenapa Ikhwan yang nggak ngacung teh? Karena isinya buat Ahwat teh. Ya, nggak apa-apa Kang. Belum nikah juga ini buat nanti mahar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isna dari Balenda. Ustadz, akhir-akhir ini kita sering mendengar berita tentang Cina ya Ustadz ya. Terus yang ingin saya tanyakan, apakah bagaimana nubuah Rasul tentang Cina? Apakah Cina itu memang Ya'jud dan Ma'jud gitu? Terus posisi Cina itu ada di mana? Apakah mereka akan saling mendukung dengan Yahudi atau saling berlawanan? Karena kan saat ini Amerika dan sekitarnya terancam dengan target Cina untuk membuat jalur sutra gitu kan. Nah, saya
saya tertarik dan ingin tahu bagaimana nubuah Rasul tentang Cina ini. Terima Ya. kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditampung dulu Ustadz? Ya boleh ditampung dulu. Oke, Terima satu kasih lagi. Teh Isna, terima kasih atas pertanyaannya. Dari Balai Endah ya, dekat ke Alfitrah. Suka datang ke Alfitrah. Wah subhanallah, ya terima kasih Teh udah datang ke sini. Yang satu lagi ya buat Ikhwan, ada yang mau Ikhwan, bertanya? ada yang mau bertanya Ikhwan, maka. Ikhwannya lebih malu-malu ya Ustadz? Iya, malu-malu kucing Bu, tapi maksudnya pengen ininya nanti. Kang ini ada satu lagi Kang, maka. Yang di depan ada yang mau ditanyain? Ada yang sama Ustadz? bertanyakan silakan. Sebentar tadi. Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, maka lejang ahlan. Pertanyaan saya, 2 minggu yang lalu, alhamdulillah tahadus bin nikmah, saya umroh yang pertama kalinya Ustaz. Tapi ada satu keheranan yang mendalam ketika saya mulai memasuki komplek Masjidil Haram. Ternyata simbol-simbol yang tadi Ustaz perlihatkan itu ada juga di Masjidil Haram, semacam lambang-lambang bendera Israel dan juga simbol-simbol Illuminate di pasukan keamanan Arab Saudi. Bahkan saya dokumentasikan itu di HP saya gitu ya. Di pelataran Masjidil Haram ada sebuah kantor polisi yang sangat besar sekali simbol mata Dajjalnya itu. Pertanyaan saya, apakah ini juga sudah tercantum dalam nubuah Rasulullah bahwa tanah haram juga sudah tercemari oleh tangan-tangan mereka seperti itu? Dan siapakah sebenarnya pemerintah Arab Saudi sehingga tidak bisa atau tidak mampu mencegah mereka merusak atau mengotori tanah-tanah haram itu dari simbol-simbol Yahudi atau simbol-simbol Illuminati? Terima kasih Ustaz. Ya baik, sama-sama Pak. Ya terima kasih pada saya mendoakan Abdullah mudah-mudahan umrohnya mabrur ya, oke. Umrohnya mabrur dan mabrur maksud saya dan juga dibersihkan dosa-dosa bapak dan istri dan keluarga dan juga bisa diberikan kesempatan dan rezeki untuk bisa kembali berumrah. Ya termasuk semua yang hadir di sini mudah-mudahan bisa umrah bareng saya ya, sama-sama amin ya rabbal alamin. Baik, terkait dengan yang pertama tadi, saya pernah menyimpan hadisnya itu di sini, kalau tidak salah. Sebentar ya, bukan ya. Wah, bukan di sini ternyata. Ada cukup banyak file yang pernah saya simpan ini, tempatnya ada pembahasan tentang Cina saat itu. Oh, bukan. Di mana ya sebentar lagi baru saya. Zung fal unuf wa wujuhum kal majanin mutraqah. Tidak akan datang kiamat kepada kita sehingga kalian akan berperang dengan bangsa yang bermata sipit, berkulit merah, berhidung pesek, bermuka bundar lebar. Nah, bagi kita itu adalah ras Mongolia. Nah, ras Mongolia, bangsa Mongolia adalah bangsa yang dulu pernah menguasai dunia di masa kekhilafahan dinasti Abbasiyah. Di mana muncul kelompok-kelompok yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang bengis dan kejam yang melakukan pembantaian hampir sama seperti Ya'juj Ma'juj. Ya, kita mengenal ada nama Genghis Khan, Hulagu Khan, ya. Walaupun pada akhirnya mereka masuk Islam. Nah, Rasulullah SAW dalam hadisnya di akhir zaman kita akan berperang dengan mereka. Tapi Rasul tidak menyebutnya Cina. Rasul menyebutnya Turka. Ya, Rasul menyebutnya Turka. Innakum satazu Turka wa yaftahu Allah. Kalian akan memerangi Turka dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Mereka bangsa Turka ini kata Rasulullah adalah sigorul ayun, mata mereka sipit, kulit mereka merah, hidung mereka pesek, ya. Maksudnya ukuran Arab, ya, kemudian juga wajahnya lebar. Nah, ini orang-orang yang kita kenal Cina, tapi Rasul tidak menyebutnya Cina, Rasul menyebutnya Turka. Kenapa? Karena Turki yang sekarang itu dulu nenek moyangnya satu rumpun dengan mereka. Turkistan. Nah, Turkistan tadi menguasai daratan Cina, ya. Kemudian diambil oleh Mongolia.
yang beragama ateis. Maka orang-orang Islamnya tersingkir. Ada ke Henan, ke Jiangxi, ke Zhengzhou, kemudian juga ke Turkistan, Tajikistan dan sebagainya. Nah, maka daratan yang kemudian dikuasai oleh Mongolia inilah yang kita sekarang menyebutnya Cina. Rasul tidak menyebut itu Cina untuk yang sekarang, tapi menyebut Turka. Adapun yang disebut Rasulullah Cina, Xin, itu adalah mereka yang Muslim. Kayak Uighur, nah itu Muslim. Nah itulah yang Rasulullah maksudkan Xin. Sehingga Rasulullah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu ke sana. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun harus ke negeri Cina. Kita diperintahkan menuntut ilmu ke Cina, artinya menuntut ilmu yang baik. Kalau Cina yang dimaksud seperti Cina sekarang, apa yang harus kita pelajari dari Cina yang sekarang? Yang zaman dulu, mereka komunis ateis. Oh berarti beda antara Turka yang disebutkan Rasulullah dan Cina hari ini, walaupun dari segi wajah dan fisiknya sama. Ya. Nah, Rasulullah membedakan antara Turki dengan Ya'juj Ma'juj. Nah, baru setelah nanti umat Islam memerangi Turki ini, baru Rasul mengatakan Ya'juj Ma'juj akan turun. Jadi berbeda antara Cina hari ini dengan Ya'juj Ma'juj. Ya. Ya'juj Ma'juj ini termasuk 10 tanda besar kejadian hari kiamat. Adapun perang melawan Turki, Cina, maksudnya Cina hari ini, itu hanya tanda-tanda kecil. Tidak termasuk 10 tanda besar. Adapun Ya'juj Ma'juj termasuk tanda besar. Artinya mereka berbeda dari segi fisiknya. Dan dari juga orangnya bukan itu. Hanya saja memang Ya'juj Ma'juj ini akan muncul dari wilayah Cina. Cuma orang-orang yang berbeda. Di mana mereka ini ada makhluk yang kanibal. Di mana mereka akan membantai siapapun yang ada di muka bumi dan memakannya. Pembantaian yang dilakukan Ya'juj Ma'juj saking biadabnya, mereka menjadi satuan keganasan manusia. Seberapanya Ya'juj Ma'juj kejamnya mereka, oh hampir sama dengan Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj menjadi ukuran kekejaman mereka kepada umat manusia. Jadi itu ya berbeda antara Cina yang sekarang dengan Ya'juj Ma'juj nanti. Nah, namun ada hadis yang menarik terkait dengan Ya'juj Ma'juj. Ya. Nah ini bisa para mulai lihat. Rasulullah bersabda, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislah hadih, telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Nah Rasulullah mengaitkan petaka yang akan menimpa bangsa Arab dengan terbukanya Ya'juj Ma'juj. Apakah itu berarti menderitanya bangsa Arab akan terjadi karena ulah keganasan dan kezaliman Ya'juj Ma'juj? Ya. Jika itu benar, nah kita kaitkan dengan yang sekarang. Siapakah yang Rasul maksudkan bangsa Arab? Palestina bangsa Arab tidak? Bukan. Bangsa Arab. Suriah bangsa Arab. Irak bangsa Arab. Mesir bangsa Arab. Libya bangsa Arab. Yaman bangsa Arab. Afghanistan bangsa Arab. Siapa yang membantai mereka? Apakah mereka ini Ya'juj Ma'juj? Kalau kita lihat rumpunnya hampir sama dengan keturunan Ya'juj Ma'juj. Anglo-American itu bangsa Khazaria. Khazar itu satu rumpun. Rasul menyebutnya Khurz, Khazar, dan Hizman. Khazar itu Khazaria. Sekarang diganti dengan Kaspia. Itu nenek moyangnya Yahudi Askenazim. Itu juga satu rumpun dengan Ya'juj Ma'juj. Kemudian Israel, Qajar tadi satu rumpun dengan Ya'juj Ma'juj. Amerika, Anglo-American satu rumpun dengan Ya'juj Ma'juj. Rusia membantai Suriah. Rusia satu rumpun dengan Ya'juj Ma'juj. Karena sama-sama lahir di Balkan. Itu barangkali ya. Nubuah yang Rasulullah sampaikan terkait dengan Cina dan Ya'juj Ma'juj. Nah kalau hari ini kita melihat Cina pada datang ke Indonesia, kemudian mereka yang datang ini potongan militer, dan mereka menguasai bangsa kita, belajar dari Tibet, belajar dari Singapura, belajar dari Angola, ada kemungkinan memang Indonesia akan seperti 3 negara tadi. Karena faktanya siapapun yang dikuasai Cina itu terjajah. Lihat Uighur juga. Itu barangkali teh, nyambung tidak ya jawabannya? Nyambung Alhamdulillah ya. Ini door prize-nya teh. Baik teh ini ada Teh Isna. Ustaz, sekalian nanti setelah pertanyaan yang kedua langsung dijawab dua-duanya ya. Iya. Baik. Langsung dipimpin doa serta penutup sama Ustaz. Sebentar lagi mau asar ya. Iya, sebentar lagi mau asar. Yang kedua tadi iya betul. Nubuah Rasulullah terkait dengan Arab sekarang. Iya. Suatu saat Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang dari Bani Sulaim. Seseorang dari Bani Sulaim tadi membawa tembaga dan timah yang
digali dari bumi Bani Sulaim. Ya Rasulullah, aku tadi membajak sawahku, lalu aku mendapatkan ini. Ini kamu dapatkan dari sana? Celaka. Ya. Apa kata Rasulullah kemudian? Sayuzharu ma'adinun min ardi Bani Sulaim. Akan digali barang-barang galian, barang-barang tambang dari bumi Bani Sulaim. Thumma sayuhsyaruna ilaihi syirarun nasi fil alam. Kemudian akan dikumpulkan nanti ke sana, ke bumi Bani Sulaim itu adalah seburuk-buruk manusia. Atau dalam hadis yang lain, akan datang ke bumi Bani Sulaim. Sayakhruju wa yakhsyaru ila ardi Bani Sulaim syirarun nasi yaumaidin. Akan datang kepada mendatangi Bani Sulaim orang-orang yang paling buruk di muka bumi, seburuk-buruk manusia. Para sekalian, dalam sejarah tidak terjadi, melainkan setelah Najd diganti menjadi Saudi Arabia. Pada tahun 1932, tepatnya tanggal 23 September 1932, Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Saud memproklamirkan berdirinya Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah dengan mempersatukan 13 provinsi. Di antaranya Mekah Madinah dijadikan satu, maka dibentuk menjadi Al-Mamlakah As-Saudi Arabiyah. Nah, 2 tahun kemudian dibukalah kerjasama dengan Amerika mengelola minyak di sana, maka berdirilah perusahaan Aramco, Arabian American Oil Company. Sejak adanya itu tahun 1934, maka berdatanganlah orang-orang Amerika ke Arab Saudi. Agar mereka aman, alasannya menjaga keamanan, maka dikirimkanlah pasukan militer ke Arab Saudi di sana. Di zaman George Bush Senior. Nah, kok bisa mereka menerima itu? Bukankah Rasulullah mengatakan, ya, ukhrujul musyrikin min jaziratil Arab, usir orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Ya, mereka melakukan pelanggaran itu. Kenapa? Karena mereka bukan keturunan Arab. Alhasil dapat pramulah baca, paganisme muncul di tanah Arab Saudi, simbol-simbol paganis, simbol-simbol Zionis, simbol-simbol berhala, ya. Dajjal muncul di tanah Saudi, karya Muhammad Abu Eza. Di sana disebutkan bahwa ternyata kakek dari Abdul Aziz bin Al Saud ini, Abdurrahman bin Abdul Aziz Al Saud ini bukan orang Arab suku Anza, tapi orang Yahudi Irak yang bernama Mordakai bin Ibrahim bin Moses. Jadi rejim yang berkuasa di Saudi ini, dinasti Ibnu Saud, bukan orang Arab, tetapi orang Irak, Mordakai bin Ibrahim. Dia datang ke Arab lalu menikah dengan gadis-gadis Arab. Semua anaknya diberi nama-nama Arab. Mukrin bin Abdul Aziz. Nah, Mukrin bin Abdul Aziz inilah melahirkan King Abdul Aziz As-Saud. Ya, bukan Mukrin bin Abdul Aziz, Mukrin bin Ibrahim bin Moses. Bin Mordakai bin Ibrahim bin Moses. Itu kan. Dan Raja Faisal dalam ceramahnya di Time, ya, dalam majalah di Time, bukan Time, apa? Washington Post diceritakan dalam ceramahnya Raja Faisal mengatakan, kami bangga menjadi orang-orang Yahudi yang ada di Arab, satu-satunya komunitas Yahudi yang berada di tanah Arab. Itu ceramahnya Raja Faisal. Saya punya kutipan ceramahnya di buku yang tadi saya sebutkan. Jadi dinasti Arab Saudi sekarang bukan raja-raja, bukan keturunan Arab, tapi keturunan Yahudi. Makanya dekat sama Israel dan Amerika. Nah, yang menentang mereka siapa nanti? Imam Mahdi. Maka jangan salah kata Rasulullah. Nah, Rasulullah menubuahkan kalau kita akan memerangi raja-raja Arab yang munafik. Innakum satakzuna jaziratul Arab wa yaftahu Allahu lakum. Sesungguhnya kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Itu Kang? Ya, Kang. Bapak tapi udah masih muda ya. Ya, itu barangkali terima kasih dan mudah-mudahan itu menjadi PR kita yang harus kita musnahkan dari tanah Mekah dan Madinah, betul? Para Allah, Rasulullah tidak bisa menghilangkan paganisme di tanah Mekah, hijrah dulu ke Madinah. Maka dari Madinah, Mekah direbut. Ya, sekarang Mekah Madinah ada dalam cengkraman paganisme dinasti Ibnu Saud keturunan Yahudi. Maka dari Masjidil Aqsa kita akan membebaskannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Kita tutup langsung dengan doa ya, pemirsa. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat asar berjamaah. Bapak Ibu terima kasih atas atensinya, atas kehadirannya.
صل على النبي وتبسم